Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani. Maaf sebelumnya, Capo Ali masih belum bisa gabung di tayangan sekarang ini karena beliau lagi ada urusan. Jadi kita akan membahas pertandingan antara Borneo melawan Persebaya kemarin, yang mana dimenangkan oleh Borneo 5-1. Sebelumnya selamat anniversary untuk Borneo yang ke-12. Dan pertandingan kemarin bisa dikatakan menjadi hadiah untuk Borneo. Yang mudah-mudahan kedepannya Borneo semakin solid, semakin maju, semakin berkembang, dan terus menjadi lawan yang tangguh untuk tim-tim lainnya. Persebaya, Persebaya. Ya, kita bisa lihat pertandingan kemarin seperti apa. Dikatakan kecewa. Ya, pasti kita kecewa sebagai bonek bonita ataupun sebagai pendukung Persebaya Surabaya. Tapi ya harus dijadikan sebuah pembelajaran pertandingan melawan Borneo kemarin untuk staf pelatih dan juga untuk para pemain Persebaya. Yang mana bisa kita lihat pertandingan kemarin, Borneo sangat-sangat rapi. Dari cara bertahan, membangun serangan, lini tengahnya yang begitu keren kalau menurut saya. Dan ketika menyerang, bagaimana permainannya, umpan terobosannya, wow. Aku hanya bisa ngomong selamat untuk Borneo. Ya entah apa yang terjadi oleh Persebaya, aku juga nggak ngerti kenapa permainannya kemarin seperti itu. Tapi ya terima kasih juga untuk Persebaya, punggawa-punggawa Persebaya, staf pelatih yang sudah semaksimal mungkin berjuang di lapangan, walaupun hasil akhir sangat besar menurut aku ya, 5-1 itu bukan angka yang kecil. 5 gol yang dicetak ke gawang Hernando Ari, menurut aku itu gol-gol yang indah, gol-gol yang mahal, gol-gol yang bisa menjadi pelajaran berharga untuk Persebaya. Ya itulah kualitas pemain-pemain Borneo yang mungkin bisa dikatakan pemain di atas rata-rata kualitasnya. Tapi ya Persebaya juga memberikan perlawanan yang cukup sengit. Kalau bisa dilihat ya, awal-awal babak pertama itu kan masih bermain dengan tempo yang slow, mungkin saling meraba nih. Babak pertama pertahanan Persebaya juga ya lumayan solid. Dari Borneo pun juga memberikan serangan-serangan yang masih bisa diredam oleh pemain-pemain Persebaya. Ada beberapa pergantian di babak kedua, yang mana beberapa pemain masuk Persebaya masih belum terlihat perubahan yang signifikan, walaupun ada beberapa pemain-pemain yang memberikan ancaman untuk Borneo, tapi ya belum maksimal. Ya itulah pertandingan yang tidak bisa kita tebak berapa hasil akhirnya, permainannya seperti apa. Borneo bukan tim yang kaleng-kaleng ya. Mereka sudah menunjukkan putaran pertama di 12 pertandingan pertama tanpa terkalahkan. Jadi ya tidak kaget aku melihat pertandingan kemarin yang mana Borneo memberikan permainan cantik. Dan juga terlihat Persebaya kewalahan menghadapi serangan-serangan Borneo.
Dan sangat-sangat jelas aku melihat Persebaya kalah telak di permainan tengah. Sangat-sangat kalah. Yang akhirnya tidak bisa memotong bola di tengah sehingga Borneo bisa masuk memberikan serangan yang wow dan menghasilkan beberapa peluang, walaupun ada yang digagalkan oleh Hernando, ada juga yang menghasilkan gol. Kurang lebih sisa pertandingan di Liga musim ini kurang 9 kalau nggak salah. Mudah-mudahan saya benar, koreksi ya kalau salah, kurang 9 pertandingan. Gustav Fares masih punya kesempatan untuk berubah, memberikan sesuatu untuk Persebaya di sisa pertandingan yang akan dihadapi sampai bulan Mei, yang mana terakhir akan melawan Persik kalau nggak salah. Ya, aku berharap minimal pertandingan home Persebaya bisa mendapatkan kemenangan, jangan sampai seri atau jangan sampai kalah, jadi bisa terus bertahan. Ya, aku berharapnya di 5 besar atau 4 besar Persebaya bisa merangsak naik, karena kemarin ketika melawan Borneo, Persita juga menang besar melawan Madura, dan saat ini Persebaya turun 1 peringkat ke-6. Tapi catatan aku, pertandingan kemarin itu aku melihat 3 pemain yang berkembangnya signifikan. Yang pertama ada Sadida, yang kedua ada Dimas, yang ketiga ada Rian. 3 pemain ini benar-benar kelihatan berjuangnya, fight-nya, fokusnya sangat terlihat. Ya, aku seneng lihat permainan 3 orang kemarin, seneng. Babak pertama, berapa kali Sadida memotong serangan-serangan dari Borneo. Seorang Sadida. Di babak kedua, masih belum terlihat, walaupun ada beberapa pergantian pemain, masih belum terlihat signifikan dari serangan Persebaya, permainan tengahnya, apalagi belakangnya. Ya, mungkin kurang komunikasi atau apapun lah itu, yang akhirnya memperbesar Borneo sampai membobol gawang Hernando dengan total 5 gol. Sedih lah itu. Hernando pun sampai, kalau melihat di tayangan televisi, Hernando sampai geleng-geleng kepala, ada apa yang terjadi ini. Ya, tapi tidak bisa disalahkan siapapun itu, karena permainan sepak bola ya 11 pemain. Bagus tidaknya akan ditanggung oleh 11 pemain yang ada di lapangan. Seorang Bruno Paraiba sudah bermain dan masih belum menunjukkan kualitasnya yang signifikan. Malik bermain di babak pertama sangat berbeda dengan permainan sebelumnya, yang mana trio MBG yang biasanya melakukan rotasi yang sangat indah, rotasi itu tidak berjalan dengan semestinya, dan Gali pun diganti ketika babak kedua yang diisi oleh Tony, dan ada perubahan lagi, Tony pindah ke tengah lagi, kanan diisi oleh Dimas. Ya, entah apa yang dilakukan Gustav Fares ya, itu mungkin strategi yang dipakai Gustav Fares, atau tidak ada pilihan pemain lain. Ini aku nggak tahu nih mau seperti apa, karena terlihat sekali di babak kedua Persebaya kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi, yang mana akhirnya dimanfaatkan dengan baik dan jitu oleh pemain Borneo. 5 gol itu bukan angka yang kecil, itu angka yang wow. Walaupun Lelis bisa mencetak 1 gol,
Buat bonek bonita warga-warga Jeb Entertainment, penuhin komen, tulis ketik. Siapa tahu bisa menebak apa sih sebenarnya yang terjadi kemarin, atau pertandingan kemarin seperti apa sih? Apakah pendapat aku sama dengan pendapat kalian? Apakah berbeda atau apa? Ketik aja. Kita bisa memberikan sebuah opini, tapi opini yang positif, bisa memberikan kritik saran untuk membangun Persebaya. Silakan ketik semua di komen. Yang pasti memberikan kritik silakan, tapi jangan saya menghujat. Itu saran dari aku. Karena bagaimanapun penggawa Persebaya sudah berjuang habis-habisan, mati-matian di atas lapangan kemarin. Walaupun hasil akhirnya sangat-sangat mengecewakan. Ya sudah aku ngomong dari kemarin waktu masih ada Capo. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Bola itu bundar. Yang diharapkan seorang supporter pasti sebuah kemenangan. Tapi yang terjadi realitanya adalah sebuah kekalahan, yang mana kekalahan ini telak. Kecewa itu pasti ada lah. Nggak mungkin nggak. Kecewa pasti ada. Sedih pasti ada. Tapi harusnya kita tidak boleh kecewa berlarut-larut, sedih berlarut-larut. Ya, kita tetap support penggawa-penggawa Persebaya, staf pelatih Persebaya. Kita harus lebih percaya lagi. Walaupun kemarin juga ada info dari Capo di tayangan sebelumnya, ada bonek yang berangkat sampai ke Samarinda. Yaitu karena bonek percaya dan cinta dengan Persebaya. Mereka tidak ada yang memerintah berangkat, mereka tidak meminta apapun untuk berangkat menyaksikan Persebaya. Mereka sadar dengan kesadaran dia sendiri ingin mensupport klub tercintanya, klub kebanggaannya. Ya aku berharap semua pengorbanan apa yang dilakukan oleh bonek, bonita, siapapun pecinta Persebaya Surabaya bisa mendapatkan balasan mungkin ya, yaitu sebuah kemenangan dari Persebaya ataupun dari staf kepelatihan yang semakin memberikan perkembangan yang signifikan untuk Persebaya. Ya karena yang dipengenin supporter adalah menang, nggak ada lagi. Menang, intinya menang. Bukan hanya peringkat 4, peringkat 3, enggak. Kalau bisa jadi juara. Walaupun di tahun ini, di musim ini sangat berat Persebaya untuk menjadi juara. Mohon maaf aku harus ngomong seperti itu gitu. Karena melihat dari hasil pertandingan, melihat dari cara bermain melawan Borneo, melawan Persib, melawan Persijap yang menelan kekalahan ataupun yang imbang kemarin, sangat berat Persebaya untuk menjadi juara. Tapi tidak menutup kemungkinan. Kita nggak tahu hasil akhirnya seperti apa sampai di akhir musim. Entah keajaiban apa yang akan diberikan. Ya sebagai supporter Persebaya ataupun pecinta Persebaya ya hanya ingin mendapatkan sebuah kejutan dari Coach Tavares dan juga pemain-pemain Persebaya dalam cara bermain, hasil akhir pertandingan, ada sebuah kemenangan. Nggak ada lagi selain itu. Ya mudah-mudahan bonek bonita akan terus support Persebaya sampai kapanpun. Sisa pertandingan akan menjadi jawaban mau di peringkat berapa Persebaya besok sampai akhir musim. Tidak menutup kemungkinan juga Persebaya bisa stay di peringkat saat ini ataupun di peringkat atas atau peringkat tengah ataupun bawah. 9 pertandingan itu cukup untuk mendapatkan poin yang lebih besar, yaitu laga home atau kandang tidak ada kata seri ataupun kalah, harus menang. Liga tandang
juga akan menghadapi klub yang lumayan tangguh. Contoh Persija, yang mana kemarin di GBT Persebaya kalah dengan Persija. Ya berharapnya pertandingan besok dari sisa ini Persebaya mendapatkan banyak kemenangan dan 0 kekalahan. Supaya peringkat poin terus naik. Dan tidak ada kekalahan lagi setelah kalahan terakhir melawan Borneo. Bonek Bonita, silahkan tulis komen-komen kalian. Apa sih yang harus dilakukan Persebaya Surabaya di sisa pertandingan sampai akhir kompetisi ini, karena sampai bulan Mei pertandingan. Semakin maju hari setelah ini Lebaran, libur Lebaran tanggal 4 lawan Persita, yang mana bisa kita lihat Persita semakin baik di kompetisi paruh kedua ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Persebaya, ya mudah-mudahan dengan libur kurang lebih 3 minggu ini semua pemain bisa fit, tidak ada yang cedera. Bruno Paraiba bisa menunjukkan kelasnya, yang mana kemarin Bruno Paraiba belum menunjukkan kelasnya, masih biasa saja kalau menurut aku, belum membahayakan gawang lawan. Mudah-mudahan trio MBG bisa kembali ke performa terbaiknya, melakukan rotasi-rotasi yang berbahaya, melakukan serangan-serangan yang berbahaya di pertandingan kedepannya. Tidak ada alasan apapun, kecuali memang benar-benar cedera. Catur segera kembali dengan kondisi yang lebih maksimal lagi. Kita semua sama-sama sedih. Tidak cuma Bonek Bonita, pasti pemain sedih, pelatih sedih, manajemen juga sedih dengan kekalahan kemarin. Aku berharap kedepannya bisa membuat sebuah perubahan. Perubahan yang benar-benar signifikan, perubahan yang benar-benar berubah untuk menghadapi pertandingan-pertandingan sampai akhir musim. Berarti sisa 2 bulan ya. Sisa 2 bulan ini bisa meraih hasil yang maksimal untuk menambah poin yang ya jauh lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi. Bonek Bonita, warga-warga JEP Entertainment, aku terima kasih banyak. Kalian semua sudah mensupport channel ini, sudah terus ada untuk channel ini, sudah subscribe, like, comment, share. Aku terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus bisa saling komunikasi walaupun lewat konten ini. Dan juga bukan hanya lewat konten ngopi dadakan, tapi ada konten yang horor, ada konten yang guyonan. Kita bisa komunikasi, mau ngasih kritik, saran, silakan, kita terbuka. Dan jangan lupa konten ngopi dadakan ini akan berubah nama. Kasih masukan ke kita, apa nih nama yang tepat? Nama yang tepat untuk ngopi dadakan ini apa? Karena saat ini yang sudah beberapa itu ada masukan dari orang luar juga, dari tim kita juga. Antara yang pertama Garuda Persebaya atau Garuda Surabaya. Karena konten ini akan membahas Persebaya dan tim nasional. Mungkin ada masukan nama-nama lain, tulis langsung di komen. Dan aku berharap suatu saat ada Bonek Bonita yang bisa ngobrol bareng aku, bareng Capu di sini untuk membahas pertandingan Persebaya. Jadi bisa lebih kekeluargaan, bisa lebih rame, bisa lebih fun di JEP Kopi. Itu aja sih harapan aku. Kalian semua jaga kesehatan. Kita akan terus ada, kita akan terus semangat membuat karya untuk konten YouTube. Mudah-mudahan kita terus memberikan hal-hal yang menghibur, bisa jadi hal-hal yang berguna dan bermanfaat, memberikan informasi-informasi buat warga-warga JEP maupun Bonek Bonita. Terima kasih banyak. Salam satu nyali.
Wani.